Tapi pers Jepang akan mengingat bagaimana Pak Jokowi membohongi Cina. Kira-kira begitu dalam pikiran pers Bohongi Jepang maksudnya? Membohongi Jepang itu. Satu perjanjian investasi yang ya terhina lah Jepang karena dia lakukan riset lalu dicuri hasil risetnya lalu disodorkan pada Cina beli dengan harga yang lebih tinggi sebetulnya, tapi Indonesia merasa bahwa ya karena kepentingan geopolitik mungkin begitu intinya, dan ada perjanjian lebih panjang lagi bahwa Cina akan bantu semua. Jadi hal semacam ini membuat kita mengerti bahwa yang disebut One Belt One Road-nya, obornya Cina itu memang dimaksudkan untuk memudahkan penyaluran, bahkan penyaluran krisis ekonomi di Cina itu akan dilimpahkan ke Indonesia tuh. Kan Cina lagi krisis kan karena pertumbuhannya ternyata stagnan, stagflasi udah aja di depan mata, kebutuhan energinya berkurang. Jadi hal-hal semacam itu yang kita harus duga dengan keras bahwa Indonesia akan masuk dalam jebakan baru Cina. Pemerintah selalu bilang bahwa rasio utang pemerintah only itu masih under 60%. Padahal masih ada shadow debt tadi yang via BUMN. Itu ujungnya sebenarnya tanggungan pemerintah juga. Ya, lebih dari 60% dari GDP. Dan sekarang yang masalah selain dari utang pemerintah adalah utang BUMN. Dan itu banyak deal dengan konsorsium BUMN dari China. Ini mungkin urgensinya untuk bicara itu juga. Tapi Pak Jokowi sepertinya nggak ada penasehat gitu. Dia akhirnya dijebakkan di dalam pola bahwa atau pergi ke Cina atau kita bangkrut. Padahal Cina lagi membangkrutkan banyak negara kan itu. Itu paradoksnya tuh. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa ya apakah Sri Mulyani ikut? Sri Mulyani pasti secara pragmatis juga merasa butuh talangan dana untuk IKN segala macam itu, terusin proyek-proyek Jokowi yang spektakuler. Jebakan utang China. Jadi konotasinya adalah tentu saja negatif terhadap uang dari China. Sebetulnya yang dimaksud di sini adalah sebetulnya hidden debt, ya sebetulnya utang yang tersembunyi gitu, maksudnya gitu ya. Nah, memang kalau kita ngelihat dari utang tersembunyi, ya konotasinya sebetulnya bukan China yang melakukan jebakan itu, ya kita sendiri pemerintah yang melakukan jebakan itu gitu. Kita tetap ingin melihat apa sebetulnya pentingnya Cina di Indonesia itu, sementara cakupan masalah kita itu bukan hanya dengan Cina itu, karena ya memang tapi investasi Cina di Indonesia kan selalu bermasalah karena diproduksi dari sebuah negara yang melanggar hak asasi manusia. Jadi lebih penting sebetulnya melihat relasi politik, karena dunia sekarang lagi urusan dengan relasi politik. Cina mungkin akan dikucilkan dalam waktu dekat. Yang media juga memframing ini, yaitu membilang bahwa utang Indonesia dibayar. Ya, padahal adalah sebetulnya switch itu adalah dibuang oleh asing untuk itu kan yang membeli adalah bukan pemerintah. Jadi kalau kita lihat kalau pemerintah membayar itu tidak benar, karena utang pemerintah dari 2019 sampai 2002 hari ini itu menaik terus gitu. Jadi artinya tidak pernah dibayar itu utang. Saya melihatnya adalah kemungkinan itu adalah intervensi dari Bank Indonesia. Jangan perang dunia itu ada di depan mata kita. Dan Indonesia masih berupaya untuk menemui Cina hanya untuk urusan sepele, yaitu IKN. Tolong dong, bantuin terus dong. Ya ini sebetulnya cara membaca geopolitik yang ya agak dangkal. Karena di tempat-tempat tertentu Cina udah dianggap sebagai common enemy itu. Bukan karena ambisi Cina, tapi cara Cina untuk mempraktikkan ambisinya, itu aneksasi, pengaruhi dan halangi kebebasan. Terkait dengan utang itu sendiri, memang jebakan utang, kemudian selama ini publik melihat bahwa pemerintah itu selalu seolah-olah ya utang itu caranya gitu. Jadi nggak ada cara lain ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi misalnya kayak resesi sekarang ini dan pembangunan harus jalan, misalnya tentang IKN, tentang kereta api cepat itu harus jalan, itu seperti dipaksakan gitu loh. Dipaksakan padahal harusnya kan menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga maupun stabilitas nilai rupiah yang harusnya tetap dalam posisi bertahan. Sebenarnya kenapa orang Indonesia atau bangsa ini menganggap bahwa intervensi Cina itu sampai bahkan ke siapa yang bakal jadi calon presiden Indonesia. Jadi akhirnya orang mulai lihat apa Pak Jokowi lagi nego bahwa calon presiden berikutnya itu juga akan memenuhi
target-target Cina di Indo-Pasifik, sehingga Jokowi Indonesia jadi agen Cina untuk meneruskan kepemimpinannya. Kan sampai di situ kita mesti analisis. Padahal sementara Pak Jokowi lagi berupaya untuk memperpanjang masa jabatannya 3 periode. Memiliki sumber-sumber pendanaan yang lebih bervariasi. Tax ratio-nya juga belum naik loh. Itu bagus ya. Tetapi kan kondisinya dalam jangka pendek kita tidak memiliki banyak alternatif, Mas. Kalau dalam jangka menengah misalnya kalau tax ratio kita bisa kita tingkatkan ke angka 13-15%, maka tentu ketergantungan kita terhadap utang bisa kita tekan, ya kan? Tetapi dalam kondisi yang sifatnya jangka pendek, pilihan-pilihan itu menjadi terbatas. Tetap kita mesti duga secara agak ada transaksi gelap kekuasaan tuh, ada. Ya sebetulnya transaksi gelap kekuasaan perginya Pak Jokowi ke Cina. Hanya dengan cara itu kita bisa mengerti masa depan politik Indonesia. Jadi tetap ada pesan oligarki di situ, ada hal pribadi juga saya kira yang akan dilakukan Pak Jokowi di Cina. Terbangnya Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke China menjadi salah satu hal yang disoroti oleh publik. Seorang pengamat politik baru-baru ini soroti kunjungan Presiden Jokowi ke China. Rocky Gerung menilai kunjungan Presiden Jokowi ke China akan membahas ihwal investasi dan pinjaman uang untuk Indonesia. Tentu orang pasti menduga ini persoalan utang dan perpanjangan investasi segala macam itu, ujar Rocky. Dia menyebut bahwa Indonesia saat ini membutuhkan dana untuk membangun sejumlah proyek, salah satunya adalah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, sedang membutuhkan talangan dana untuk IKN, dan meneruskan proyek-proyek Jokowi yang spektakuler, ungkapnya. Meski demikian, menurut dia, seharusnya Jokowi tidak berpangku tangan dengan China untuk meminjam atau meminta investasi. Padahal, politik internasional saat ini, China telah banyak membangkrutkan negara-negara lain karena lilitan utangnya, misalnya Sri Lanka. Rocky Gerung menilai kunjungan Presiden Jokowi ke China akan membahas ihwal investasi dan pinjaman uang untuk Indonesia. Tentu orang pasti menduga ini persoalan utang dan perpanjangan investasi segala macam, ujar Rocky. Dia menyebut bahwa Indonesia saat ini membutuhkan dana untuk membangun sejumlah proyek, salah satunya adalah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Meski demikian, seharusnya Jokowi tidak berpangku tangan dengan China untuk meminjam atau meminta investasi. Padahal, politik internasional saat ini, China telah banyak membangkrutkan negara-negara lain karena lilitan utangnya, misalnya Sri Lanka. Selain berkunjung ke China, Jokowi juga akan ke Jepang dan Korea Selatan. Menurut Retno, ketiga negara tersebut merupakan mitra strategis ASEAN. Dia menyebut, Jokowi akan membahas sejumlah isu mulai dari isu global hingga kerjasama di sejumlah bidang dalam lawatannya ke tiga negara tersebut. Berbagai isu dari kerjasama perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan hingga isu kawasan dan dunia akan dibahas dengan para pemimpin ketiga negara tersebut, ucap Retno. Tak berhenti sampai pada langkah pemerintahan Jokowi yang gencar melakukan hubungan kerjasama dengan China, Rocky menyoroti negara China itu sendiri. Rocky menyebut China saat ini masih tersandung sejumlah masalah hingga diberi warning oleh negara-negara besar lainnya. Publik menganggap bahwa China ini masalahnya makin banyak di dunia bikin masalah, karena itu ditegur oleh Inggris dan macam-macam, ujar Rocky. Melanjutkan analisisnya, Rocky juga menduga Presiden Jokowi tidak memiliki penasehat sehingga beranggapan bahwa pergi ke China atau kita bangkrut. Padahal menurut Rocky, dengan skema yang selama ini China lakukan, China sendiri sebenarnya sedang membangkrutkan negara lain. Padahal China lagi membangkrutkan banyak negara, kan itu paradoksnya, ungkap Rocky.